Oke Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Hari ini kita tengah menginvestigasi, lebih tepatnya sih melintasi sebuah ruas jalan yang menjadi sektor penyangga perekonomian di Cirebon Timur, yakni Jalan Sumber menuju Bojonegara atau menuju Ciledug ketika dari arah Sumber belok kanan. Ini merupakan jalur utama bagi pekerja, bagi petani, dan juga lalu lalang masyarakat dalam beraktivitas. Namun sayang sekali kondisinya semakin memprihatinkan hingga di penghujung tahun 2022 ini. Seperti yang bisa lihat di gambar, ini ada lubang yang sangat menganga, bahkan selebar jalan lubangnya. Dan itu bukan hanya satu, bisa kita temui di jalan depan nanti kita lihat. Dan kondisi kerusakan jalan juga semakin parah dengan berdirinya sejumlah industri atau pabrik di kawasan Cirebon Timur. Kenapa? Karena diduga kuat proyek tersebut dibangun dengan menggunakan fondasi berupa tanah. Nah, di mana tanah dari tanah urugan ataupun material yang digunakan untuk membangun pabrik diangkut dengan kendaraan yang tentunya menggunakan ruas jalan ini. Tim JP juga sempat menanyakan hal ini ke Bina Marga Kabupaten Cirebon, dan saat ini masih tengah digodok kaitan perbaikan. Mengingat perbaikan ruas jalan ini tidak tercover dalam APBD perubahan tahun 2022. Demikian waktu disampaikan oleh Pak Tommy, Kabid Bina Marga Kabupaten Cirebon. Dan ketika ditanya apakah memungkinkan Pak Pemkab melakukan MOU atau kesepakatan dengan pabrik, karena ke depan pasti akan sangat banyak pabrik di wilayah sini. Jawaban Pak Tommy, itu sedang dikaji, harusnya bisa. Begitupun ketika saya bertanya ke salah seorang anggota dewan, Pak Cakra namanya. Waktu itu ketemu di warung tahu yang tidak jauh dari lokasi ruas jalan ini, ruas jalan rusak ini. Dan Pak Cakra mengatakan kaitan MOU dengan perusahaan agar menyalurkan dengan dana CSR atau apapun itu sangat memungkinkan. Loh, kenapa tidak Mas? Jawab Pak Cakra seperti itu. Di Jakarta bisa kok, banyak MOU antara pemerintah dengan pabrik-pabrik atau perusahaan yang ada di wilayah lokasi tempat berdirinya pabrik tersebut. Lihat jalan di depan, coba di shoot, menganga sangat besar dan sangat dalam. Ini di depan pabrik Cinli yang baru saja beroperasi tahun ini. Dan di lajur sana arah Banjarnegara ada lagi satu pabrik yang cukup fenomenal. Di sisi lain juga cukup menyerap banyak tenaga kerja, yaitu pabrik Longreach, PT Longreach Indonesia. Ini jalannya repot sekali, Nexter. Kebetulan mobil saya juga pendek ininya, apa, kaki-kakinya pendek, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, di beberapa luas juga kontur kerusakannya aneh nih, seperti ada gumpalan semen di tengah. Dan belum sampai di sini aja, masih cukup panjang. Karena ruas panjang jalan ini kira-kira sejauh atau sepanjang 3 km. Lihat pengendara motor juga cukup kerepotan, dia memilah kontur jalan yang memang masih agak mulus ya. Lihat barang-barang di dalam mobil juga bergerak. Lihat Nexter, sangat merepotkan sekali. Bahkan kameramen kita juga repot, bukan karena kemudinya, bukan. Ya, karena memang dicari ruas permukaan yang paling bagus atau mulus. Oke. Tim JP juga sempat mewawancarai warga, tentunya warga sekitar yang sering melintas di jalur ini. Harapan mereka tentunya sama, pengen infrastruktur khususnya jalan itu kembali mulus seperti sedia kala ketika belum berdiri pabrik-pabrik. Dan mudah-mudahan di APBD murni tahun 2023 bisa diprioritaskan untuk pembangunan yang lebih urgent, mengingat jalan ini
ini sekali lagi merupakan akses vital yang digunakan oleh masyarakat Cirebon Timur, juga di kabupaten tetangga seperti Kuningan dan wah, ini seperti danau Nexter, hampir tidak ada seperti gunungan, seperti danau. Oh ya ampun, benar tadi kata kameramen, jangan lewat sini, jalannya rusak dan pasti nyaru, dan bener memang nyaru gini. Oke, Nexter, Bupati Bapak Kadis Bina Marga Kabupaten Cirebon, coba sesekali tengok lewat ke ruas jalan ini. Selain mungkin ada ruas-ruas jalan lain yang tentunya membutuhkan penanganan yang segera juga, seperti halnya di ruas jalan Pabuaran arah ke Cibogo, dari Cibogo ke arah Sindang. Kalau ruas jalan yang jalur Pabuaran ke Ciledug itu udah cukup mulus ya, kemarin sudah selesai betonisasinya yang di depan Polsek Pabuaran. Cuman ini nih jangan dilupakan ini. Oke, mungkin segitu dulu. Ternyata bukan ruas jalan yang terakhir Nexter yang rusak, masih ada ini dan depannya juga masih ada. Bisa divisualisasikan sendiri dengan kondisi seperti ini, apakah nyaman melintas seperti ini. Mau dengan kendaraan apapun saya rasa tidak akan nyaman. Terima kasih Nexter, simak lagi konten-konten kami berikutnya yang tentunya dengan pengulasan yang lebih dalam dan lebih lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JP.